Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat ya, Afinka, Taufik? Sehat Pak. Ya, di hari ini kita akan biasa ya pelajaran fiber optik ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Mas Fajar. Kalian kemarin minggu lalu sudah kenal ya, sudah Afinka, Taufik sudah kenal semuanya. Tapi biar kita diberikan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum melakukan aktivitas, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Kita katakan semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Ya, oke. Kita prakteknya apa hari ini ya? Jadi tema hari ini itu adalah pengukuran. Ya. Pengukuran menggunakan OPM. OPM itu ada yang sudah tahu? OPM apa? Optical power meter. Ya betul, optical power meter. Afinka waktu kemarin materi di teori sudah tahu belum OPM untuk apa saja? Lupa Lupa apa belum tahu? Lupa ya, oke. Seperti materi sudah saya kirimkan ya Afinka ya tadi pagi di grup ya. Iya Pak. Sudah baca belum? Grup. Ini kuota saya habis Pak. Wah, kuotanya habis. Afinka? sama Pak. Sama. Wifi Bukan bisa pakai wifi. Bentar Pak, dicek Pak. Tadi saya sudah ngecek Pak, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Wifi ruangan sini aku nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa Pak, error Pak. Bisa. Ini arah Mas Fajar tadi bisa dibantu untuk benerin ya. Kalau nanti dibantu untuk ngecek gitu ya. Mungkin kita bisa gunakan OPM juga ya untuk Oh iya, ngecek ini. bisa. OPM memang untuk melakukan pengukuran. Kita pakai OPM juga di lapangan juga Gitu. seperti itu Pak. Siap, kebetulan sekali ya. Iya, sudah cerita. Kebetulan sekali. Jadi nanti dengan menggunakan OPM ini, dengan belajar OPM ini ya, jadi kita memiliki tujuan biar kalian tahu bagaimana cara melakukan pengukuran menggunakan OPM. Ya, di OPM ini juga kalian bisa mengetahui loss total kabelnya nanti ya, loss totalnya yang ada di saluran itu berapa. Kualitasnya juga bisa ketahui gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini seperti itu. Diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian sudah menguasai semuanya ya. Nah, itu harapan saya ya, dan harapan orang tua mungkin dulu kan seperti itu. Oke, lebih lengkapnya akan saya sampaikan ke Pak Fajar. Saya alihkan ke Pak Fajar untuk Pak Fajar ya, alih. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang. Semangat pagi. Pagi. Ya, kita akan belajar mengenai pengukuran menggunakan optical power meter. Ya, sebenarnya saya jelaskan dulu ada dua fungsi. Ya, optical power meter ada dua fungsi. Yang pertama itu untuk mengukur level daya yang diterima. Ya, level yang diterima. Dan yang kedua adalah mengukur total loss jaringan. Nah, jadi biasanya yang pertama ini, ya mengukur level daya diterima ini digunakan oleh teman-teman teknisi pada saat melakukan troubleshoot jaringan di tempat pelanggan. Nah, ini pas banget ya. Nanti kita langsung cek saja ya di ONT-nya, gitu, di rosetnya. Kenapa kok bisa sampai terjadi gangguan baterainya? Nah, ini kita akan. Yang kedua nanti kita akan praktekkan bagaimana cara untuk mengukur total loss kabel menggunakan OPM. Ya, jadi ada dua fungsi ya. Jadi, oke, kalau gitu kita langsung coba cek aja ya ke jaringannya. Oke, baik. Kita coba ukur level dayanya berapa ya. Ya, ini kan tadi internetnya bermasalah. Ya, kita coba ukur level dayanya berapa dulu. Nah, kita gunakan alat yang namanya optical power meter. Ya, kita buka dulu, kita nyalakan. Nah, kemudian sebelum digunakan OPM ini harus di setting parameternya, yaitu adalah panjang gelombangnya ya. Panjangnya harus di setting. Karena ini kan kita gunakan jaringan Telkom ya, IndiHome. Untuk IndiHome ataupun jaringan Telkom itu panjang gelombang yang digunakan untuk downstream dari server ke pelanggan itu adalah 1490. Maka kita juga setting di sini juga harus 1490. Ya, jadi harus sama ya, antara panjang gelombang yang dikirim dengan yang diterima di sini. Oke, kita coba ukur saja. Kita lepas. Ukur. Nah, di sini ternyata didapat level dayanya adalah minus 45,50 dBm. Kita coba perbaiki, kita coba cek dulu saja gitu ya. Nah, kita coba cek di rosetnya ya. Nah, saya coba di rosetnya.
Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini sekarang level daya yang diterima adalah minus 18,55. Ya, tadi minus 45, sekarang minus 18. Ya, ternyata kurang menolak aja di resepnya ya. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kalau minus 18, kita coba masukkan di ONT, apakah bisa? Nah, coba. Nah, oke, sekarang dicoba lagi grafiknya. Nah, coba tingkat. Sudah bisa belum? Sudah Pak. Nah, habis ini ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan tadi yang sudah kita lakukan pengukuran level daya. Untuk standar yang baik itu berapa ya Pak? Untuk standar yang baik, level dayanya maksudnya ya, nggak. Oke. Jadi gini enggak. Karena kita ya Telkom ini atau IndiHome itu menggunakan teknologinya adalah GPON kelas B+. Ya, B+ karena kan ada kelas-kelasnya ya. Nah, kita gunakan kelas B+. Standar untuk level daya yang diterima ONT itu adalah antara minus 8 sampai dengan minus 27 dBm. Nah, jadi harusnya antara itu. Kalau misalkan di luar itu, ya si ONT ini dia tidak bisa membaca data. Jadi harus antara minus 8 sampai dengan minus 27. Kalau tadi kita lihat kan setelah diperbaiki jadi minus 18, ya kan itu masih masuk ke dalam rank gitu kan. Jadi makanya ONT ini akhirnya ya bisa berfungsi normal seperti semula. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Nah, ini kita baru mempraktekkan fungsi pertama dari OPM ya, yaitu adalah mengukur level daya. Setelah ini kita akan praktek menggunakan OPM untuk mengukur total loss kabel. Oke, ya, nanti kita akan praktek di simulasi ya, di simulasi yang ada di sini. Oke, kita langsung praktek aja ya. Oke, baik. Kali ini kita akan praktik menggunakan optical power meter untuk mengukur total loss jaringan ya, total loss kabel. Nah, alat-alatnya yang harus dipersiapkan yang pertama itu adalah optical power meter ya, yang juga di sini dibarengan ya dengan light source. Jadi ada dua alat ini ya. Kalau kita mau menentukan total loss kabel harus ada dua alat ini. Jangan cuma satu. Kalau tadi kan cuma satu ya. Ini yang alatnya harus dua. Kemudian kita butuhkan juga patch cord ya, dua buah patch cord nanti untuk menghubungkan dari OPM ataupun light source ke OTB. Dua. Kemudian kita butuh adapter untuk melakukan kalibrasi atau menentukan titik nol ya. Kemudian kita butuhkan one way cleaner untuk membersihkan konektor. Kemudian yang terakhir ya ini ya, biasa alat keamanan pada saat melakukan pengukuran itu adalah safety goggles. Ini karena kita pakai facial, kita cukup pakai facial. Nah oke, sebelum melakukan pengukuran jaringan ya, kita harus menentukan dulu level daya patch cord atau biasa disebut dengan kalibrasi. Caranya seperti apa? Yang pertama kita hidupkan dulu alatnya ya, kita hidupkan. Nah, setelah dihidupkan kita samakan dulu panjang gelombangnya. Ya, samakan gelombang ini prinsipnya yang penting sama, terserah mau pakai berapapun, yang penting sama ya antara pengirim dan penerima. Kita gunakan panjang gelombang 1310. Nah, jadi sama yang di sini 1310, sini pun 1310 ya, sebagai penerima dan pengirim. Nah, kalau sudah kita lakukan kalibrasi patch cord. Nah, caranya adalah yang pertama harus kita bersihkan dulu ya. Dia mau memasukkan konektor ke dalam konektor, terus dibersihkan. Kemudian kita hubungkan kedua patch cord ini dengan adapter. Oke, nah bukan di sini muncul ya, angkanya 7,75 dBm. Nah, sini muncul, angkanya 7,93 dan 7,3. Ini adalah kalibrasinya, ya, atau level daya dari si patch cord. Nah, ini kita catat nih, kita catat ya, kita dicatat ya, 7,97 ya, 7,97. Oke, baik, kalau sudah dikalibrasi, nah kita langsung melakukan pengukuran. Ya, yang satu sisi kita masukkan di sini. Nah, satu sisinya lagi
ada di sebelah kanan. Nah, salah satunya kita hubungkan di OTG ini ya. Nah, kemudian ini muncul level dayanya adalah 9,35. Nah, kemudian sebenarnya redamannya berapa, total lossnya berapa, kita tinggal kurangkan saja antara hasil kalibrasi dengan hasil ukur. Oke, tadi hasil kalibrasinya berapa? 7,97, hasil ukurnya 9,35. Nah, kemudian tinggal dihitung aja, 9,35 dikurangi 7,97, 1,38 itu adalah total lossnya ya, total loss atau redaman total dari jaringan yang tadi kita ukur. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada Pak. Jadi ketika kalibrasi itu menggunakan 2 patch score itu kan apa Pak? Oh baik, jadi sebenarnya kayak gini, kita kalau mau melakukan pengukuran begitu ya, kan harus menggunakan patch score begitu ya, untuk menghubungkan dari alat ke OTG ya. Yang digunakan adalah 2 patch score, di sisi sana 1 patch score, di sisi sana 1 patch score. Dan oleh karena itu kita harus menggunakan 2 patch score gitu. Nah, jadi alasnya itu ya. Kalau kita cuma pakai 1 patch score untuk pengukuran ya, kita kalibrasinya cuma pakai 1 patch score itu yang disesuaikan seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham Pak? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, sebelum kita tutup ya, kita berikan dulu ya, seperti biasa. Ini pengukurannya udah selesai ya, kita udah dapatkan tadi hasil ukurnya 1,38 dB ya, hasil ukur hasil total redaman jaringan yang tadi kita ukur ya. Nah, kemudian hasil ukur 1,38 itu bagus atau enggak? Nggak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi memang jika kita ingin mengetahui gitu ya, hasil ukur itu baik atau tidak, bagus atau tidak, kita butuh referensi ya gini. Jadi kita butuh standar dulu. Jadi kabel ini ya, jaringan yang tadi kita ukur standarnya berapa, nanti baru kita bandingkan dengan hasil ukur. Nah, di situ bisa kita tarik kesimpulan jaringannya. Oke, baik, saya tak lakukan perhitungan ya. Oke. Kita simpulkan hasil ukur itu masih bagus ya, hasil ukur itu bagus atau tidak. Yang pertama yang harus kita hitung yaitu adalah referensi redaman kabel. Nah, ini nilainya adalah 0,35 dB per kilometer jika menggunakan panjang gelombang 1310 nanometer. Kemudian nilainya 0,25 dB per kilometer jika menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Yang kedua, referensi redaman konektor. Nah, ini nilainya adalah 0,25 dB per konektor ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah referensi redaman sambungan. Nah, ini adalah nilainya 0,15 dB per sambungan. Dari jaringan yang tadi kita ukur ya, kita hitung referensi dulu. Yang pertama adalah referensi redaman kabel, berarti 0,35 dB per kilometer dikali panjang kabel. Panjang kabelnya tadi adalah 350 meter ya, atau 0,35 km. Nah, jadi 0,35 dikali 0,35 sama dengan 0,012 dB. Kemudian yang kedua, referensi redaman konektor ya, 0,25 dB dikali jumlah konektor ya, ada 2. Jadi 0,25 dB kali 2 sama dengan 0,5 dB. Kemudian yang ketiga yaitu adalah referensi redaman sambungan. Jumlah sambungannya ada 3. Nah, jadi 0,15 dB dikali 3 sama dengan 0,45 dB. Nah, ini kita jumlahkan, totalnya adalah 1,062 dB. Nah, ini adalah referensinya ya, referensi atau standar redaman dari jaringan yang
tadi kita ukur. Nah, kemudian hasil ukurnya, nah tadi kita dapatkan 1,38 dB. Nah, ini sebenarnya mendekati, tetapi hasil ukur masih di atas standar ya, atau melebihi referensi. Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan jaringannya kurang bagus ya, atau tidak bagus. Harusnya hasil ukur di bawah atau sama dengan referensi untuk kesimpulan bagus. Oke, sudah dijelaskan tadi gimana cara menentukan kualitas ya? Kualitas ya. Mudeng ya, duanya ya. Mudeng. Kalau sudah mudeng, saya harap tetap mudeng nanti di minggu berikutnya, jangan terus sampai lupa ya. Sekarang ingat, besok lupa gitu, jangan sampai seperti itu. Ya, karena memang sekarang waktu sudah cukup ya, kalian saatnya istirahat. Kita lanjutkan nanti setelah istirahat untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kita tutup terlebih dahulu ya, tutup terlebih dahulu dengan doa. Ya, biasakan dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Biar tetap semangat ya, kita tetap yel-yel dari SMK ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.